Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat untuk belajar dari rumah. Anak-anakku sekalian, jangan lupa ya untuk tetap gunakan masker jika kalian berkegiatan di luar dan selalu cuci tangan dengan sabun. Jangan sampai lengah karena virus COVID belum pergi dari bumi kita. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai piutang wesel. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian pelajari yaitu menganalisis piutang wesel dan melakukan pencatatan piutang wesel. Setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan bisa mendeskripsikan tentang piutang wesel, mengidentifikasi jenis-jenis piutang wesel, mengidentifikasi periode pendiskontoan piutang wesel, dan melakukan pencatatan piutang wesel. Nah, mari kita mulai untuk materi apa itu mengenai piutang wesel. Wesel adalah janji tertulis atau surat untuk membayar sejumlah tagihan uang pada tanggal yang telah ditentukan atau pada saat jatuh tempo. Nah, Ibu akan memberikan contoh mengenai wesel. Ini adalah contoh wesel ya. Di sini dalam wesel itu terdiri dari tanggal dikeluarkannya wesel. Dalam contoh yaitu tanggal 6 Agustus 2019, kemudian pihak penerima wesel atau pihak yang tertagih yaitu Tuan Bima, kemudian pihak yang menagih atau mengirim wesel yaitu PD Fuad Sakti, tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 5 Oktober 2019, dan pembayarannya lewat mana, apakah melalui bank atau langsung dikirim ke perusahaan atau juga lewat mana tergantung dari si pengirim wesel. Dan yang tidak boleh lupa adalah jumlah yang harus dibayarkan. Dalam contoh di sini yang harus dibayarkan adalah 1.500.000 rupiah. Nah, itu adalah hal-hal yang harus kalian masukkan ke dalam wesel. Jadi ada tanggal dikirimnya wesel, terus penerima wesel, pengirim wesel, tanggal jatuh temponya, dan jumlah uang yang harus dibayarkan. Kemudian materi selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis wesel. Wesel terbagi menjadi dua, yaitu piutang wesel berbunga dan piutang wesel tidak berbunga. Kita bahas satu persatu. Piutang wesel berbunga yang harus kalian pelajari adalah bahwa terdiri dari nilai wesel, yakni pada saat penarikan, kemudian bunga wesel. Bunga wesel dihitung adalah pada saat jatuh tempo. Kemudian nilai wesel sama dengan nominal wesel ditambah bunga wesel. Dan jika didiskontokan, rumusnya adalah nominal wesel dikalikan persen diskontonya dikalikan periode diskonto per 360. 360 ini adalah hitungan satu tahun ada 360 hari. Nah, nanti didiskontokannya berapa hari. Seperti itu ya nak ya. Kita lanjutkan. Untuk piutang wesel tidak berbunga, di sini nominal weselnya adalah sebesar nilai wesel pada saat jatuh tempo. Jadi nominal wesel sama dengan nilai wesel pada saat jatuh tempo. Nah, dibandingkan dengan yang wesel berbunga tadi, bahwa kalau nilai jatuh temponya itu ditambahkan dengan hitungan bunga. Nah, kalau di sini karena tidak ada bunganya, maka nominal weselnya sama dengan nilai wesel pada saat
jatuh tempo. Jika didiskontokan, maka rumusnya adalah nilai jatuh tempo dikalikan persen diskontonya dikali periode diskonto per 360. Nah, bagaimana pencatatannya? Agar kalian memahami perbedaan antara wesel berbunga dan tidak berbunga dan yang dengan didiskontokan, maka simak contoh soal berikut ini. Pada tanggal 1 Maret 2019, PD Rahayu menjual barang dagangan secara kredit pada toko Hastuti sebesar 5 juta. Kemudian pada tanggal 5 Maret, PD Rahayu menarik wesel atas toko Hastuti dengan nominal 5 juta dan jatuh tempo pada tanggal 4 Mei 2019 dengan bunga 18% per tahun. Pencatatannya adalah sebagai berikut. Jadi kita buatkan pencatatannya ke dalam jurnal. Nanti jurnalnya terbagi menjadi jurnal pada tanggal 1 Maret, kemudian jurnal tanggal 5 Maret, dan jurnal tanggal 4 Maret, yaitu pada saat jatuh tempo. Kita bikinkan satu persatu. Jurnal pada saat terjadinya penjualan atau pada tanggal 1 Maret 2019, maka jurnalnya adalah piutang dagang di kredit piutang dagang di debit sebesar 5 juta dan penjualan di kredit sebesar 5 juta. Jadi saat terjadi penjualan, jurnalnya adalah piutang dagang pada penjualan sebesar 5 juta atau sebesar nilai weselnya. Kemudian jurnal pada tanggal 5 Maret atau pada saat ditarik, pada saat penarikan wesel. Maka jurnal yang dibuat pencatatannya adalah debit wesel tagih sebesar 5 juta dan piutang dagang kredit sebesar 5 juta. Nah, ini pencatatannya adalah wesel tagih pada piutang dagang masing-masing 5 juta. Nah, pada saat terjadinya jatuh tempo, yaitu tanggal 4 Mei, ada perbedaan dalam pencatatannya. Kita harus menghitung terlebih dahulu bunga weselnya. Jadi ada tambahan bunga, yaitu 18% per tahun. Yang pertama kita hitung adalah jangka waktu weselnya. Dimulai dari saat ditarik sampai dengan jatuh tempo. Jadi tanggal 5 Maret kita hitung dari tanggal 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya sampai dengan tanggal 4 Mei itu kita hitung ada 60 hari. Jadi dari tanggal 5 Maret sampai dengan tanggal 4 Mei kita hitung itu ada 60 hari. 5 Maret sampai 5 April 30 hari. Kemudian 5 April sampai 4 Mei 30 hari. Berarti 30 ditambah 30 ada 60 hari. Dari sini tahu ya nak ya cara menghitung jangka waktunya. Nah, jadi 5 Maret sampai 5 April itu kan 1 bulan. Kita hitung 30 hari. Kemudian dari tanggal 5 April sampai 4 Mei itu juga 30 hari. Nah, 30 tambah 30, 60 hari. Kemudian kita menghitung bunganya. Bunga wesel adalah nilai weselnya yaitu 5 juta dikali bunganya tadi adalah 18% dikalikan dengan ini bunganya per tahun 60 hari dibagi 360. Di 60 di sini adalah dari jangka waktu. Kalau 360-nya ini adalah sudah
tetap, yaitu dalam 1 tahun ada 360 hari. Nah, jadi ini 60 hari dibagi 360 hari. 5 juta kali 18% kali 60 per 360, hasilnya adalah 150.000. Sehingga dalam pencatatannya di jurnal, kas sebelah debit 5.150.000 itu hasil dari nilai wesel ditambah dengan bunga. Nilai wesel ditambah dengan bunga. Jadi kasnya kita terima 5.150 hari. Pendapatan bunganya adalah 150 hari di sebelah kredit. Kemudian wesel tagihnya sebesar 5 juta. Juga di sebelah kredit. Jadi wesel tagihnya ini adalah nilai weselnya. Jadi saya ulang, pencatatannya adalah kas sebesar 5.150.000 yaitu dari nominal wesel ditambah dengan bunga, dan pendapatan bunganya adalah 150.000 yang dihitung dari sini tadi. Kemudian wesel tagihnya 5 juta. Bisa dipahami anak-anak? Nah, bagaimana kalau wesel berbunga ini didiskontokan? Kita lihat contoh soalnya. Jika wesel berbunga ini didiskontokan, maka pencatatannya adalah sebagai berikut. Kita lihat contoh soal. PT Matraman memiliki wesel tagih atas nama PD Makmur dengan nilai nominal sebesar 12 juta berbunga 12% per tahun. Wesel tersebut bertanggal 10 Mei 2019 dengan jangka waktu 60 hari dan tanggal jatuh tempo 9 Juli 2019. Pada tanggal 19 Juni, wesel tersebut didiskontokan ke bank sebesar 10%. Nah, di sini ada nilai nominal wesel itu 12 juta dengan bunga 12% per tahun. Kemudian jatuh temponya tanggal 9 Juli. Ini tanggal penjualannya. 10 Mei itu tanggal penjualannya, tanggal jatuh temponya 9 Juli, dan pada tanggal 19 Juni ini didiskontokan. Maka kita harus menghitung dulu penjualan weselnya. Nilai nominal dari wesel adalah 12 juta. Kemudian karena ini berbunga, weselnya berbunga, maka kita harus menghitung bunga weselnya. Caranya adalah nilai wesel, nilai nominalnya dikalikan dengan bunganya tadi yaitu 12%, dikalikan dengan jangka waktunya yaitu 60 hari. Dihitung mana? Nih, jangka waktunya 60 hari. Ya. Per 360. Jadi, nilai nominal dikalikan dengan bunga dikalikan dengan 60 hari per 360 hari. Ketemunya adalah 240.000. 60 di sini adalah jangka waktu. 360-nya adalah nilai tetap. 1 tahun ada 360 hari. Karena di sini jangka waktunya 60 hari, jadi ini 60 per 360. Hasilnya 240.000. Kemudian kita hitung nilai jatuh temponya adalah nilai nominal wesel dikurangi bunga wesel, nilai nominal wesel ditambah dengan bunga wesel, jadi ketemunya adalah 12.240.000. Nah, kemudian
Setelah menghitung nilai jatuh tempo, kita hitung periode diskontonya karena ini didiskontokan. Jadi pada tanggal 19 Juni, wesel ini didiskontokan. Jadi kita harus menghitung periode diskontonya, yaitu dari tanggal 19 Juni sampai dengan tanggal 9 Juli. Ya. Didiskontokannya kan tanggal 19 Juni. Sementara jatuh temponya 9 Juli. Jadi kita hitung 19 Juni sampai dengan 9 Juli itu kita hitung ada 20 hari. Jadi 19 kemudian 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 20 hari. Nah, diskontonya adalah nilai jatuh tempo tadi yang sudah kita hitung ini dikalikan dengan wesel atau diskontonya, bunga diskontonya, yakni 10%. Ini ya, 10% itu dari nilai diskontonya. Jadi nilai jatuh temponya ini dikalikan dengan 10%-nya dari nilai diskontonya, dikalikan jangka waktu diskontonya, yaitu tadi kita hitung 20 hari per 360. Jadi ada 68.000. Nah, uang yang akan kita terima di sini adalah nilai jatuh tempo dikurangi dengan diskontonya tadi. Jadi ketemu 12.172.000. Nah, pencatatannya pada tanggal 19 Juni, kas sebelah debit sebesar 12.172.000, pendapatan bunga di kredit sebesar 172.000, dan wesel tagihnya di kredit sebesar 12 juta. Ya. Udah paham ya, Nak ya? Oke, kita lanjutkan mengenai pencatatan piutang tidak berbunga, piutang wesel yang tidak berbunga. Contoh soal, pada tanggal 2 Januari 2019, PD Ratu menjual barang dagang pada toko Raja sebesar 4 juta secara kredit. Pada tanggal 4 Januari, PD Ratu menarik wesel atas toko Raja dengan nilai nominal sebesar 4 juta dan tanggal jatuh tempo 5 Maret 2019. Pencatatannya adalah pada tanggal 2 Januari 2019, piutang dagang debit dan penjualan kredit masing-masing 4 juta. Karena tidak berbunga, maka nilai nominal wesel itu adalah nilai jatuh temponya. Jadi sama ya, nilai nominal sama dengan nilai jatuh tempo, yaitu 4 juta. Jadi tidak ada tambahan yang lainnya. Nah, pada saat penarikan wesel yaitu tanggal 4 Januari, pencatatannya adalah wesel tagih di debit dan piutang dagang kredit masing-masing 4 juta. Pada saat jatuh tempo, maka nilainya pencatatannya kas debit, wesel tagih kredit masing-masing 4 juta. Jadi tidak ada perbedaan, sama nilai nominalnya atau besarnya yang harus kita bayarkan adalah 4 juta. Kalau yang di wesel berbunga tadi karena ada bunga, maka nilai weselnya akan berbeda karena ada tambahan bunga. Jelas ya, Nak ya? Kita lanjut ke pencatatan wesel jika didiskontokan. Pencatatan wesel tidak berbunga jika ada diskontonya.
Contoh soalnya, PT Matraman memiliki wesel tagih atas nama PD Makmur dengan nilai nominal sebesar 12 juta. Wesel tersebut bertanggal 10 Mei 2019 dan jangka waktu 60 hari. Jatuh temponya 9 Juli 2019. Saat pada tanggal 19 Juni, wesel tersebut didiskontokan sebesar 12%. Maka penghitungannya adalah nilai weselnya adalah 12 juta. Ini kan karena nggak ada bunga ya, karena kita pakai wesel yang tidak berbunga, maka langsung kita cari periode diskontonya. Kita tidak usah menghitung bunga weselnya, tapi langsung kita hitung periode diskontonya, yaitu dari tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan 9 Juli 2019. Tadi kita hitung ada 20 hari. Jadi diskontonya, besaran diskontonya adalah nilai nominal ini 12 juta dikalikan dengan persen diskontonya, yaitu 12%, dikali jangka waktu atau periode diskontonya, yaitu 20 hari per 360. Dihitung ada 80.000. Jadi kas yang diterima adalah nilai nominal wesel dikurangi dengan diskontonya, yakni sebesar 11.920.000. Nah, pencatatannya pada saat tanggal 19 Juni yaitu kas didebet sebesar 11.920.000, beban bunga didebet sebesar 80.000, kemudian wesel tagih di sebelah kredit yaitu 12 juta. Oke anak-anak, sudah jelas ya? Nah, materi kita cukup sampai di sini. Agar lebih jelas kalian dalam memahami materi ini, kalian mempelajari kembali materinya. Nanti akan Ibu bagikan linknya di Discord, dan juga kalian Ibu harap mengisi daftar hadir. Ibu juga akan memberikan tugas yang harus kalian kerjakan agar kalian lebih jelas dan Ibu bisa tahu sampai mana kalian dalam memahami materi yang Ibu bagikan. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.